Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami yang masih Engkau percayakan. Tolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati, sebentar juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Matius 21 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar istilah musuh dalam selimut? Ya, artinya musuh yang berasal dari orang-orang yang berada dekat dengan kita, yang tentunya tanpa kita sadari mereka ada. Bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Misalnya mereka adalah teman yang gemar bergosip, ya, teman yang suka memuji di depan kita tetapi menjatuhkan kita di tempat yang lain. Teman yang selalu ingin berkompetisi dengan kita. Selalu demikian. Dan juga mereka adalah teman yang meremehkan setiap impian kita. Dan tentunya mereka juga tidak suka akan pencapaian kita. Di mana teman yang berteman baik dengan musuh kita. Saudara, mungkin terlihat unik kalimat ini atau pernyataan ini yang berbicara tentang musuh dalam selimut. Tetapi sadar tidak sadar, yang demikian itu ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi kita pernah melakukannya. Nah, saudara, benarkah hal itu bisa terjadi atau kita pernah melakukannya? Sangat bisa. Di mana mereka yang ada di sekitar kita, ya, bisa menjatuhkan kita, bisa merendahkan kita, bisa membicarakan kita dengan cerita yang berbeda.
Bahkan berawal dari kesepakatan tetapi justru malah menjatuhkan. Saudara, hal ini kita bisa lihat dari kisah yang barusan kita baca, di mana para imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi itu datang kepada Yesus. Saya berpikir saudara, harusnya imam-imam kepala ini adalah mereka yang sudah banyak mengerti, begitu ya. Harusnya mereka sudah banyak mengerti tentang kebenaran. Mereka adalah para imam yang biasa mewakili bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Paling tidak, kalau kita berbicara ring ya, mereka adalah orang-orang yang ada di ring 1 di dalam pelayanan. Nah, jika dikaitkan dengan Yesus dan mereka, seharusnya saudara ya, mereka itu bisa saling mendukung dalam pelayanan ini sebenarnya. Apa yang Yesus lakukan, para imam ya, para tua-tua, sebenarnya mereka tinggal memberikan dukungan untuk pelayanan itu bisa menjadi lebih baik. Tetapi ternyata hal ini tidak dilakukan oleh para imam, tetapi justru mempertanyakan dengan kuasa apa dan dari mana Yesus melakukan itu semua. Saudara, memang tidak salah pertanyaan itu, tetapi menurut saya hal itu kurang tepat. Kenapa? Harusnya paling tidak mereka memiliki kepekaan rohani dengan apa yang Yesus lakukan, dengan apa yang Yesus kerjakan, baik mukjizat, pelayanan-pelayanan yang Yesus kerjakan selama ini. Seharusnya mereka memahami hal ini. Tetapi kenyataannya berbeda sekali. Mereka yang seharusnya sudah mengerti tentang pelayanan, mereka sudah mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Allah, bahkan mereka sebagai alat-alat Allah, sebagai wakilnya di dunia ini, seharusnya mereka memberikan dukungan di dalam pelayanan Yesus. Tetapi justru mereka mempertanyakan kuasa dan dari mana Yesus bisa boleh melayani. Saudara bisa membayangkan ketika kita ada dalam sebuah tim, di mana tim kita yang sudah sepakat melakukan sesuatu hal, tetapi ternyata tidak hidup dalam kesepakatan. Berbeda pendapat wajar, saudara. Berbeda pemikiran wajar. Tetapi jika sesuatu itu untuk satu pekerjaan Tuhan, untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, hendaknya setiap kita bisa melepaskan segala ego dan juga keangkuhan kita. Kenapa, saudara? Karena tentunya kita harus berpikir mana yang jauh lebih memuliakan Tuhan, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, hal ini sangat mungkin saja terjadi. Bisa jadi orang-orang yang ada di lingkaran kita, yang seharusnya mendukung kita, malah tidak melakukan hal itu. Nah, saudara, tapi menarik apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam bagian ini. Bagaimana Yesus tetap menyatakan identitasnya. Ada hal-hal di mana Yesus bisa menjawab dengan langsung, tetapi ada hal-hal yang juga Yesus tidak lakukan. Kenapa, saudara, Yesus lakukan hal ini? Tidak lain, tidak bukan, Yesus sedang mengajar kepada mereka, di mana seharusnya mereka memahami apa yang menjadi tugas panggilan mereka. Ada seorang konten kreator ya, saudara, saya tertarik dengan tulisannya. Sebenarnya bukan orang jahat yang berbahaya. Sebab kalau kita sudah tahu orang itu jahat, kita pasti akan waspada. Yang berbahaya ialah orang yang kita anggap baik dan kita anggap teman, tapi tiba-tiba menikam kita dari belakang. Itu yang bahaya. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, tantangan kita hari ini berjumpa dengan hal-hal yang demikian. Bagaimana kita menyingkapinya? Tetap waspada, tetap melihat, dan tentunya kita bisa mempelajarinya. Tantangan pasti akan ada, apalagi ketika kita menyampaikan, melakukan kebenaran. Bisa kita menjadi seperti para imam, ya, para tua-tua itu di dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita punya ego, kita punya pendirian sendiri, kita punya pandangan sendiri.
Tetapi saudara, kita harus ingat, mana yang lebih memuliakan nama Tuhan? Mana yang lebih menyenangkan hati Tuhan? Ego hendaknya kita bisa sampingkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita belajar dari kisah ini. Di dalam menghidupi kebenaran, menyampaikan kebenaran, ada yang tidak suka, ada yang tidak setuju, itu wajar. Tapi yang penting kita tetap menjaga hati kita di dalam Tuhan. Kalau ada orang yang demikian kepada kita, ampuni mereka. Dan jika itu kita yang melakukannya, mari kita sadar, kita bertobat. Mari kita pikirkan pekerjaan Allah yang lebih mulia. Baik di dalam kehidupan rumah tangga. Ada hal-hal yang mungkin secara prinsip kita memiliki prinsip tertentu. Tetapi mana yang lebih memuliakan Tuhan? Hendaknya itu yang kita lakukan di tengah keluarga kita. Di dalam pekerjaan tidak sedikit tantangan. Ada banyak hal, saudara. Mari kita tetap letakkan firman Tuhan menjadi dasar di sana. Dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita juga demikian. Nah, mari saudara belajar dari imam-imam kepala dan tua-tua yang mempertanyakan kuasa Tuhan. Mengingatkan kita sebagai rekan sekerja, mari kita seharusnya saling mendukung, seiring sejalan untuk kita menggapai sebuah harapan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk visi misi kehidupan yang Tuhan kerjakan, sehingga kami mau dan rindu melakukannya. Kami sadar memang tidak sedikit tantangan untuk menguji itu semuanya. Kuatkan teguhkan iman kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap setia taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian juga jika ada di antara kami yang kedapatan bukannya mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi justru menghalangi, Tuhan tolong kami, ingatkan kami, dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menjadi berkat. Dan jika Bapak Ibu Saudara diberkati, silakan membagikan renungan ini kepada orang-orang yang Bapak Ibu rindu mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.